Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat maha berkehendak. Kehendak dan kuasanya pun tidak terbatas. Dia menyebut dirinya fa'alun lima yurid, pasti melakukan apa yang dia kehendaki tanpa siapapun bisa melakukan campur tangan atas kehendaknya. Allah juga menyebut dirinya tidak bisa ditanya mengapa berbuat sesuatu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang dia lakukan, tetapi merekalah jin dan manusia yang akan ditanya atas apa yang mereka lakukan. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 23. Dari sudut pandang inilah kita semestinya memahami berbagai fenomena aneh, menakjubkan, luar biasa, tidak lazim, bahkan terkadang sangat janggal menurut pandangan kita. Di situ Allah seolah ingin mengatakan, Aku bisa menciptakan makhluk dalam bentuk yang tak pernah terbayangkan oleh kamu, wahai manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dia telah menciptakan kuda, bagal, yaitu peranakan kuda dan keledai untuk kamu tunggangi dan untuk menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 8. Ada kasus di mana ditemukan ular berkepala dua, ada kambing berkepala dua, bahkan berkepala tiga, ada kambing berkaki 6, ada sapi yang selain memiliki 4 kaki normal, juga muncul sepasang kaki lain di atas punggungnya. Ada pula binatang-binatang yang pada bulu atau kulitnya terdapat semacam gambar yang seolah membentuk lafal tertentu seperti Allah, Muhammad, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, dan lain sebagainya. Ada pohon yang batangnya membungkuk seolah sedang melakukan sholat, tunduk dan ruku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa pohon yang membentuk tulisan mirip lafal tertentu dan lain sebagainya. Mengetahui atau melihat keadaan luar biasa seperti itu, tidak ada kata lain yang pantas kita ucapkan kecuali Subhanallah. Allah Maha Suci dari kesia-siaan dalam menciptakan sesuatu. Allah Maha Suci dari kesalahan dan kekeliruan dalam menciptakan makhluk. Subhanallah, bahwa yang terjadi itu bukan karena kekeliruan Tuhan dalam menciptakan makhluk, tetapi lebih karena kemahakuasaannya dan kebebasannya melakukan apa saja yang dia kehendaki. Kejadian aneh dan luar biasa itu juga dapat terjadi pada manusia. Dalam kasus manusia, ada manusia yang terlahir memiliki 2 kepala tetapi berkaki 2. Ada manusia yang terlahir berbadan 2 lengkap dengan organ-organnya tetapi saling menempel pada bagian perutnya, dadanya, kepalanya, atau organ lainnya. Inilah yang kita kenal dengan istilah kembar siam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Kasana Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Kembar siam adalah keadaan kembar yang keduanya bersatu di salah satu bagian tubuhnya. Penamaan kembar dempet dengan istilah kembar siam itu sendiri bermula dari kasus kembar dempet yang terjadi di Siam, sekarang Thailand, pada tahun 1811. Kembar yang bernama Chang dan Eng Bangker berhasil itu hidup sampai dewasa, bahkan menikah dan mempunyai keturunan. Jauh sebelum kelahiran kembar siam Chang dan Eng Bangker di Thailand pada 1811, pada tahun 1100 di Inggris pernah pula terlahir kembar siam dengan nama Eliza Chalkers yang dianggap sebagai kembar siam paling awal yang sempat terdokumentasikan. Mereka yang kemudian dikenal dengan julukan The Bidden and Mates dari The Bidden and Ken Inggris ini menyatu pada bagian paha hingga bahu. Mereka sempat hidup sampai usia 34 tahun. Saat kembar pertama meninggal dunia, yang lainnya menyusul beberapa jam kemudian. Hanya saja karena kelahiran dan keterangan Chang dan Eng Bangker dari Siam yang sempat menjadi anggota pertunjukan penghibur di dunia dan mereka dijuluki laki-laki ganda dari Siam, maka fenomena kembar dempet seperti itu pun kemudian lebih dikenal masyarakat luas dengan sebutan kembar Siam. Bagi manusia sebagai makhluk mukalaf yang mendapat kewajiban dan tugas-tugas keagamaan, kasus kembar Siam tentu saja menimbulkan implikasi hukum tersendiri. Misalnya, apakah kembar siam itu dianggap 1 jiwa atau 2 jiwa?
Jika meninggal dunia secara bersamaan, apakah dimakamkan di dalam satu lubang kubur atau dalam dua lubang yang berbeda? Jika masing-masing harus dimakamkan di dalam lubang tersendiri, itu berarti tubuh mereka harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum mereka dimakamkan. Begitu. Dalam sumber lain, kitab Ajaib Al-Makhluqat yang ditulis oleh Al-Qazwaini, disebutkan bahwa Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah berkata, "Aku pernah berkunjung ke sebuah desa di Yaman. Di sana aku melihat manusia yang dari bagian perutnya ke bawah tampak satu orang, tetapi dari bagian perut ke atas tampak dua orang. Ada dua kepala, 4 tangan, dan 2 wajah. Mereka bisa marah satu sama lain, kemudian saling berbaikan. Masing-masing makan dan minum dengan mulutnya sendiri-sendiri. Lalu aku meninggalkan negeri itu selama 2 tahun. Ketika aku kembali lagi dan menanyakan perkembangan orang itu, orang-orang mengatakan kepadaku bahwa satu dari 2 jasad kembar itu telah meninggal dunia. Bagian paling bawah tepat menyatunya 2 jasad itu diikat kuat dengan tali dan dibiarkan sampai membusuk lalu dipotong, sementara jasad yang satu tetap hidup. Aku pun sering bertemu di pasar dengan jasad kembarannya yang masih hidup itu." Banyak persoalan hukum yang timbul dalam kasus kembar siam. Dalam persoalan sederhana seperti berwudu misalnya, apakah seorang kembar siam harus membasuh kedua wajahnya atau cukup salah satu wajah saja? Apakah cukup membasuh 2 tangan saja atau harus ke-4 tangannya? Jika memiliki 2 dubur dan dubur salah satunya mengeluarkan angin yang menyebabkan wudunya batal, apakah pemilik dubur yang lain juga batal dan harus berwudu lagi? Begitu juga jika ia melakukan ibadah haji di mana pada akhir tawaf diharuskan melakukan tahalul dengan mencukur rambutnya. Apakah cukup rambut dari 1 kepala atau rambut dari 2 kepala? Dalam bersaksi, apakah persaksian mereka dianggap persaksian 1 orang atau 2 orang? Dalam persoalan yang lebih rumit lagi, jika orang tuanya meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, apakah kembar siam menerima 1 jatah atau 2 jatah harta warisan? Bagaimana pula kepemilikan harta mereka? Apakah milik bersama atau masing-masing memiliki sendiri-sendiri? Yang lebih muskil lagi adalah terkait dengan pernikahan. Kembar siam yang berjenis kelamin laki-laki, apakah boleh menikah dengan 1 orang perempuan? Jika boleh, apakah hal itu tidak berarti 2 orang laki-laki menikah dengan 1 orang perempuan? Jika masing-masing harus menikah dengan perempuan yang berbeda, apakah tidak menimbulkan persoalan ketika mereka tidur bersama? Jawaban atas semua persoalan-persoalan seperti itu akan dapat kita ketahui dengan menentukan sejak dini apakah seorang kembar siam dianggap sebagai 1 jiwa atau 2 jiwa. Ketika kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangkan manusia kembar siam dengan 2 kepala, 2 mulut, 4 mata, 4 tangan, 4 kaki, 2 dubur, dan 2 saluran kencing, orang-orang bertanya kepada Umar, bagaimana dengan harta waris mereka? Umar kemudian memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk dimintai pendapatnya. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Kita lihat dalam keadaan sedang tidur, jika masing-masing dari keduanya mendengkur, maka berarti mereka 2 jiwa, tetapi jika hanya 1 yang mendengkur, berarti mereka dianggap 1 jiwa." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga berpendapat agar keduanya diberi makan dan minum, kemudian diperhatikan reaksinya. Jika kemudian keduanya merasa ingin buang air kecil maupun buang air besar dalam waktu bersamaan, mereka adalah 1 jiwa. Jika masing-masing merasa ingin buang air kecil dan buang air besar dalam waktu yang berbeda, mereka dianggap 2 jiwa. Dari sumber buku rujukan yang sama disebutkan pula bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya soal waris kembar siam yang masih kecil, apakah memperoleh harta waris sebagai 2 orang atau sebagai 1 orang? Ali bin Abi Thalib mengatakan, biarkan mereka tidur kemudian bangunkan. Jika ketika dibangunkan kedua-duanya terbangun, mereka dianggap 1 jiwa dan mendapat harta warisan sebagai 1 orang. Tetapi jika salah satu bangun dan yang lain tetap tidur, mereka adalah 2 jiwa dan mendapat warisan sebagai 2 orang. Dari penuturan Ibnul Qayyim dalam bukunya At-Turuq Al-Hakimah tersebut, tampak bahwa penentuan apakah
Oleh karena itu, kita dapat mengerti mengapa Imam Nawawi, salah seorang ulama mazhab Syafi'i yang hidup pada tahun 1233 sampai 1277 Masehi, dalam bukunya Al-Majmu' menulis demikian. Jika kembar siam memiliki dua wajah pada dua kepala, dia wajib membasuh kedua wajahnya itu seperti yang dinyatakan oleh Ad-Darimi. Sedangkan membasuh kepala sudah dianggap cukup jika ia membasuh sebagian dari masing-masing kepalanya. Imam Nawawi beralasan bahwa dalam membasuh muka kita harus membasuh seluruhnya, sedangkan dalam membasuh kepala cukup membasuh sebagiannya saja. Bersandar hanya kepada aspek-aspek lahiriah kembar siam untuk menentukan apakah dianggap satu atau dua orang ternyata tidak selalu membantu. Dalam kasus bayi kembar siam yang meninggal dunia 2 jam setelah dilahirkan misalnya, sementara ayahnya meninggal dunia 1 jam sebelum bayinya meninggal, apakah kembar itu menerima warisan sebagai satu orang atau dua orang? Tidak mudah untuk menentukan hal itu karena belum banyak gejala lahiriah yang dapat diamati. Oleh karena itu, ulama-ulama fikih kontemporer memandang perlu meminta pendapat setidaknya 2 ahli kedokteran dalam menentukan apakah kembar siam dianggap satu jiwa atau 2 jiwa. Berbicara mengenai pernikahan kembar siam tentu sangat bergantung pada ketetapan yang lebih dini apakah kembar siam itu dianggap satu jiwa atau 2 jiwa. Dalam buku At-Turuq Al-Hakimah, Ibnu Al-Qayyim menukil ungkapan Abu Jibilah sebagai berikut. Di Persia aku melihat seorang perempuan yang memiliki 2 kepala, 2 dada dengan 1 pinggang. Satu sama lain dapat merasa saling cemburu. Mereka menikah seperti perempuan normal pada umumnya, suaminya berhubungan badan dengan kedua wajah dan kedua kemaluannya. Itu merupakan kelebihan dalam penciptaan seorang perempuan. Ungkapan satu sama lain saling cemburu yang dikutip oleh Ibnu Al-Qayyim tersebut mengisyaratkan bahwa kembar siam perempuan dalam kasus tersebut pada hakikatnya adalah 2 jiwa yang masing-masing memiliki kehendak dan kemauan sendiri-sendiri. Mazhab Syafi'i dan banyak ulama dari mazhab lain berpandangan boleh saja kembar siam menikah, tetapi dengan keharusan masing-masing menjaga auratnya sebisa mungkin. Dalam buku Hasyiah Qalyubi wa Umairah, sebuah buku rujukan fikih mazhab Syafi'i misalnya, disebutkan demikian, mereka berdua yakni kembar siam memiliki kedudukan hukum sebagai 2 orang, bahkan masing-masing boleh menikah, baik kembar siam itu laki-laki semua atau perempuan semua atau laki-laki dan perempuan. Hampir senada dengan ungkapan tersebut, di dalam buku Tuhfat Al-Habib ala Syarh Al-Khatib, juga merupakan buku fikih mazhab Syafi'i, disebutkan demikian, masing-masing dari mereka berdua yakni kembar siam boleh menikah, baik kedua-duanya laki-laki atau kedua-duanya perempuan atau laki-laki dan perempuan, dengan ketentuan harus menjaga aurat masing-masing. Pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i yang membolehkan menikah bagi kembar siam dengan keharusan menjaga auratnya di hadapan orang yang bukan istri atau suaminya tampaknya lebih bisa diterima daripada pendapat yang melarang menikah sama sekali. Sebab melarang menikah terhadap kembar itu sama saja dengan melarang sesuatu yang pada hakikatnya boleh, bahkan dianjurkan seperti disebutkan dalam hadis di atas. Persoalan lain adalah jika salah seorang dari kembar siam meninggal dunia. Dalam hal ini, ulama-ulama fikih berpendapat bahwa kemaslahatan kembaran yang masih hidup harus lebih didahulukan dan diutamakan daripada maslahat kembaran yang sudah meninggal dunia. Dalam kitab Bastul Anwari misalnya, seperti dikutip oleh Shibra Malisi dalam bukunya Hasyiah ala Nihayat Al-Muhtaj, disebutkan sebagai berikut. Apabila ada 2 orang dilahirkan kembar dempet, lalu salah satu dari mereka berdua meninggal dunia, jika memungkinkan dipisahkan tanpa menimbulkan bahaya yang berarti terhadap kembaran yang masih hidup, maka mereka harus dipisahkan. Jika pemisahan itu dikhawatirkan menimbulkan bahaya bagi kembaran yang masih hidup, maka bagian tubuh dari kembaran yang meninggal dunia yang dapat dimandikan harus segera dimandikan, dikafankan, dan disolatkan. Hanya saja jasad kembaran yang meninggal tersebut tidak bisa dimakamkan karena masih menyatu dengan tubuh kembaran yang masih hidup. Jika kemudian organ jasad yang telah meninggal dunia itu terlepas, organ itu harus segera dimakamkan. Demikian kurang lebih pendapat ulama-ulama
Keadaan darurat yang dimaksud adalah apabila dalam satu waktu jumlah orang yang meninggal dunia secara bersamaan cukup banyak, seperti korban perang, korban gempa bumi atau bencana alam lainnya, dan diperlukan waktu cepat untuk segera memakamkannya. Ini berdasarkan sebuah riwayat hadis terkait dengan korban perang Uhud. Para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, jika kami harus menggali lubang kubur untuk setiap orang, itu terasa berat bagi kami." Rasulullah kemudian menjawab, "Galilah lubang kubur, perdalam lubang itu, buat lubang kubur itu dengan baik dan kuburkanlah 2 atau 3 orang jenazah dalam satu lubang." Mendengar jawaban itu, para sahabat bertanya lagi, "Lalu siapa yang harus kami dahulukan, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Utamakanlah orang-orang yang lebih banyak membaca dan mengerti Al-Quran." Hadis riwayat At-Tirmizi. Pemirsa Kasanah, fenomena terjadinya kembar siam pada manusia harus dapat kita pandang dari sudut pandang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Kuasa dan Maha Berkehendak, maka Dia dapat menciptakan makhluk dengan berbagai bentuk yang Dia kehendaki. Tidak perlu kita mengatakan bahwa Tuhan telah keliru atau telah salah dalam menciptakan manusia, sehingga terjadilah manusia kembar siam dengan bentuk yang tidak normal. Subhanallah, Allah Maha Suci dari kemungkinan berbuat keliru. Allah Maha Suci dari kemungkinan berbuat salah. Sebaliknya, Allah justru Maha Berkehendak. Di samping menunjukkan kemahakuasaannya dengan fenomena kembar siam yang terjadi pada manusia, Allah juga seolah menantang manusia untuk selalu dan terus-menerus mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mengatasi masalah-masalah hukum yang terkait dengan kembar siam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?" Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 20 dan 21. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.